La ilaha illa anta ya Ghafurur Rahim. La ilaha illa anta ya Ghafurur Rahim. La ilaha illa anta ya Ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yahdikumullah kalamullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya sayyidal barakah, ya imam al-karamah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur tasyakur di malam ini kembali bersama-sama dari hati kita yang paling dalam. Kita haturkan keharibaan zat sesembahan kita yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih dan sayangnya. Setiap saat dan detik senantiasa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Setiap saat dan detik menjaga kita, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Setiap saat dan detik memperhatikan kita hambanya. Maka sudah selayaknya kita berterima kasih, selayaknya kita ikrarkan syukur ini bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga sudah seharusnya kita wujudkan syukur ini di dalam pembenahan takwa, kepatuhan kita, keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan dalam golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang sejati, lahir dan batinnya betul-betul nampak akhlak budi pekerti Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan rutinitas tahunan, yaitu doa bersama, istighosah bersama, munajat bersama keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap malam 27 Rajab. Malam ini 27 Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa di setiap malam 27 Rajab acara rutinitas tahunan kita hadir bersama-sama untuk munajat keharibaan Allah, yang intinya adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa kita, khususnya 1 tahun dosa tentang sholat kita. Di malam ini kita curahkan permohonan ampun
atas kelalaian kita selama ini. 1 tahun khususnya barangkali sholat kita ini masih banyak kekurangan, dan tentunya akan banyak sekali kekurangan tatkala kita jujur, baik kuantitas maupun kualitasnya. Selama ini 1 tahun sholatnya masih terbengkalai, ada yang baru 3 waktu, ada yang baru 4 waktu. Selama ini barangkali kita ini masih meremehkan tentang sholat. Apakah ini tidak dosa? Justru ini dosa yang sangat sirri, dosa yang tersembunyi, dosa yang sangat rahasia, yang tersimpan di dalam hati kita masing-masing. Malam ini kita bongkar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, maka sekali lagi yang pertama adalah permohonan ampun dan kesanggupan untuk taubatan nasuha. Mohon ampun kepada Allah atas dosa kita yang selama ini meletakkan sholat di dalam tempat yang tidak semestinya, meremehkan waktu sholat, menyepelekan tentang sholat, seakan-akan sholat ini tidak penting. Sedangkan sholat ini adalah sangat istimewa, sudah sering kita bahas. Diterima baginda Rasul di Sidratul Muntaha. Ini sangat istimewa. Maka perkara detik saat ini sampai saat ini kita masih menganggap sholat ini sepele, sholat ini barang remeh, maka cepatlah bertaubat. Taubatan nasuha. Hamba Allah mampu merasakan kenikmatan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubungan dengan Allah di dalam sholat adalah hamba-hamba Allah yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam sholat, tidak menyepelekan, bertaruh jiwa raga, tetesan keringat dan bahkan nyawanya untuk menegakkan sholat. Baru kita akan merasakan nikmatnya sholat. Kalau masih sholat ini remeh, meriang sedikit males sholat, hujan sedikit males sholat, nggak punya duit males sholat, dimarahi istri males sholat, punya masalah males sholat, baru seneng-seneng nanggung males sholat. Ini potongan-potongan manusia yang belum mampu merasakan kenikmatan di dalam sholat. Kenapa belum ada mahar yang terbayarkan dalam sholat? Sholat ini harus kita tebus, ada maharnya, agar roh kita itu menyatu dengan roh sholat. Tidak main-main. Sebagaimana kita halal dengan istri kita, ini ada tebusan mahar mas kawin, ijab dan qabul yang harus kita tebus. Demikian juga dengan sholat. Jangan disinggung. Jangan nyentuh dulu. 1 tahun sekali. Saudaraku rahimakumullah, ini kalau kita ingin merubah nasib, kalau ingin kita merubah derajat kita agar lebih baik daripada yang kemarin, rubahlah dengan sholat. Apa? Fasta'inu bis-sabri was-salat. Yang kedua, ini kita bersyukur karena kita dikenalkan Allah dengan sholat. Seberapa besar rasa terima kasih kita dikenalkan sholat. Itu akan berpengaruh dalam kualitas sholat kita. Berterima kasih kepada Allah dengan hadirnya sholat. Yang ketiga, malam ini kita sedang bengkelno sholat awake. Kita ini sedang berobat. Ibarat mobil motor kita ini sedang masuk bengkel agar malam ini Allah berkenan membenahi, agar Allah ini meridhoi, agar Allah menolong diri kita. Gusti Allah memberikan syafaat berupa ruhus sholat. Dibenahi malam ini sholat kita, segala kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat, baik kuantitas apalagi kualitas yang terdeteksi maupun yang masih tersembunyi, malam ini kita terang-terangan bersimpuh
mohon pertolongan agar sholatnya dibenahi, didandani kali Gusti Allah. Tolong sholatku ya Allah. Agar apa? Mulai detik saat ini sampai 1 tahun ke depan, kalau kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bulan Rajab tahun depan, agar sholat ini tertata, ada kerinduan, hidup hatinya tersambung dengan sholat. Kalau urusan nafsu, otomatis sudah sekian puluh tahun kita itu tersambung dengan nafsu kita. Nafsu lawamah contoh, begitu kita lapar langsung gak ada yang ngoyak-oyak perintah kita akan cari makan. Gak ada makanan kita berjuang bagaimana ada makanan. Sudah jam 3 malam lapar, kelutak-kelutik buka sembarang, bagaimana ada makanan. Gak ada di rumah, keluar sebentar cari dan lain sebagainya. Ini karena menyatu. Bagaimana roh sholat ini menyatu dengan jiwa kita, sehingga tatkala hadir waktu sholat tidak usah diperintah, tidak keberatan seperti ikhlasnya kita cari makanan dan minuman, haus kita cari minuman, gak ada yang merintah, ikhlas betul. Begitu pula dengan roh sholat. Malam ini kita hadir juga keprihatinan kita, wujud tanggung jawab kita untuk mendoakan, mengemis, bermunajat kehadiran Rabbul Izzah agar sholat istri dan anak-anak kita pun dibenahi oleh Allah, agar sholat keluarga kita, saudara kita, kakang kita, mbak kita, keluarga besar At-Tadkir, khususnya At-Tadkir kalian. Ini doa proposal 1 tahun sekali. Maka sebetulnya kita hadir di pengajian bulanan, 15-an atau 8-an, di taklimnya masing-masing ada Kemis Legi, ada Jumat Legi, ada Minggu sekian. Itu adalah sangat penting untuk mengontrol ibadah kita 1 bulan. 1 bulan yang telah lampau dan 1 bulan yang akan datang. Tetapi bobotnya sesungguhnya lebih wajib hadir di malam ini, karena ini 1 tahun sekali. Lapangan penting, tapi ini lebih penting. Seandainya terpaksa kita nggak bisa berangkat di lapangan atau bulanan, masih ada umur 18 itu jangkauannya. Tapi ini 1 tahun. Di setiap malam 27 Rajab Allah bukakan portal langitnya, Allah bukakan malakutnya, khusus Allah hadirkan malakut, hadirkan malaikat yang membawa ruh sholat. Kalau seandainya mata kita mampu melihat, wallah wa rasul, kalau seandainya kita mampu menyaksikan, wallah wa rasul, berangkat akan kita tikar, lesok dari rumah, akan hadir di tempat ini, akan hadir di taklim-taklim untuk memperingati Isra Mi'raj. Kalau sadar demi Allah, tidak ada urusan yang lebih penting lagi. Ngelesok pun seandainya nggak bisa jalan, akan dijalankan, berangkat pun akan hadir. Kalau tahu sebetulnya ada apa malam Isra Mi'raj itu. Kalau nggak tahu, kita husnul dan berbaik sangka. Kenapa guru kita, kenapa eyang guru kita tiap tahun malam 27 Rajab pasti mengadakan doa bersama? Husnul dan saja kalau kita nggak tahu, oh pasti ini penting. Oh ini pasti penting sekali. Adakah yang lebih penting daripada ndandak ke sholat kulo jenengan sami datang Gusti Allah? Gak ada. Wah gak bisa hadir meriang greges selama masih bisa berjuang.
gak punya duit selama masih bisa ngundel truk. Ini ruhul jihad. Ini yang dinanti-nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rabbuna wa Rabbukum Allahu Dzul Jalali wal Ikram, yang disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seberapa keprihatinan kita, sampai seberapa riyadhah kita, sampai seberapa tekad kita, sampai seberapa rasa butuh kita kepada Allah, tentang terbinanya sholat kita, tentang lurusnya sholat kita, tentang tertatanya sholat kita dan sholat keluarga kita. Ini akan diwujudkan di malam ini. Mencari waktu seperti ini, Pak, itu 1 tahun lagi, itu pun kalau kita masih hidup. Modalnya cuma bismillah. Bisa hadir itu sudah alhamdulillah. Hadir saja itu sudah alhamdulillah. Itu di hadapan Allah berarti kita masih butuh untuk membenahi sholat. Ini 1 tahun, jangkauannya itu 1 tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sudah sering sebetulnya kita sampaikan tahun kemarin tentang di setiap Isra Mi'raj 27 Rajab Allah ini membuka portalnya, membuka malakutnya. Ada 1 putaran langit yang hadir di muka bumi ini. Kita ini manusia yang lemah, banyak dosa. Barangkali malam ini ada di antara kita yang masuk di putaran itu. Syukur-syukur semua, alhamdulillah. Bagaimana tatkala masuk di putaran itu, masuk di frekuensi itu, maka jaminan Allah ruhus sholat akan hadir makom dalam jiwa kita, sampai akhir hayat akan terjaga sholat kita. Ini istimewa. Sampai akhir hayat akan terjaga sholat kita, sampai gerakan sholat ini bukan akal otak kita yang menggerakkan, sampai takbirnya, sampai rukuknya, sujudnya, rokaatnya, berapa lama tumakninahnya, itu akan disetel langsung. Amin Allahumma amin. Paling tidak, kalau tidak bisa gabung di frekuensi itu, paling tidak kecipratan berkah Allah, sholatnya mulai membaik. Alhamdulillah. Paling tidak. Karena kita menyadari untuk sampai ke titik itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak mustahil. Tidak mustahil. Doa-doa yang kita panjatkan malam ini, mungkin kita ini belum, tetapi anak-anak kita diberkahi dengan ruhus sholat. Banyak manfaatnya. Kalau tak tahu, hadirin saudaraku rahimakumullah, betul, memang betul firman Allah dalam hadis qudsi, aku ini sesuai hambaku, sesuai prasangka hamba. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Maka tatkala kita memilih hidayah Allah, petunjuk Allah, memilih jalan kebenaran, maka kita akan dimasukkan golongan hamba-hamba Allah yang benar, yang diridhoi. Tapi tatkala kita bandingkan kebenaran dengan nafsu kita, tidurlah, maleslah. Ada yang wah mau berangkat itu awang-awang bikin amalan yang mesti tekan jam 3. Akhirnya orang situ berangkat. Ono sing nyicil setel alarm, nyicil tak turu sing kuping ngantuk bablas. Tangine sesuk jam 7. Alhamdulillah banyak. Olahe niku potongan-potongan niku macam-macam. Banyak sekali. Orang-orang yang beruntung itu pasti, oh iya, nanti malam-malam 27 Rajab, malam Isra
menjaga fisik saya, menjaga angan, menjaga pikir. Syukur-syukur 3 hari yang lalu itu sudah bersiap. Tolong di upama boten paling gak esok walaupun persiapan. Bagaimana malam nanti saya satu ikhtiar, yang kedua doa. Ikhtiarnya apa? Pikirannya ojo mikir sing aneh-aneh, atine dijogo, tawakal, dungo kali Gusti Allah, berikan aku kekuatan agar tidak ngantuk. Ya Allah, bangkitkan semangatku. Ya Allah, nanti malam acara khusus, tolong ya Allah agar aku mampu hadir dengan baik dan benar. Akan dijawab kok. Gusti Allah niku moho pirsa, akan diberikan sesuai hajat kita kok, kalau yakin. Tapi sudah begitu dapat kabar begitu likur, waduh ngantuk ini. Wah, amalannya tekan jempit mireng ngopeng 100 ya. Niku wis ngoten yen akhirnya lemes dikipasi iblis itu turu sisan gak situ mangkat lolos. Masalah engko setahun iki engko salate blang-blundeng ora masalah. Gak kepikir belas, sing penting duit ya. Oke, niki akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafsu manusia semakin membuncah. Hati-hati Pak. Nafsu manusia semakin merajalela, menjadi-jadi. Sehingga apa, seluruhnya diarahkan untuk bagaimana nafsunya ini terpenuhi. Solawat dipaksa, diperkosa, yang namanya solawat. Sholat diperkosa, seluruhnya dipaksa untuk menghadirkan uang. Oh, kamu sholat ini nanti orang sepi duit dong nanti. Moco solawat ping semene, gue bakal ini. Na'udzubillah min. Nak cah cilik gak apa-apa, le maca selawat yo. Alah lapor deh selawat. Wengku maca ping semene to, wengku dompet gak sepi. Tenan, aku wis nglakoni. Nggih, akhire cah cilik maca selawat. Ben dompete ora sepi duit. Lah niki wong gerak poklan. Wis meh matek kok jeng ngoten. Maca selawat ben ora sepi duit. Memperkosa selawat. Solawat itu adalah sangat privasi antara hati muslim dengan Rasulnya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nodai dengan tumpangan nafsu. Ini salah kaprah, bener boten lumrah. Kenapa salah kaprah? Banyak yang menjalankan, banyak yang meyakini sesuatu hal yang salah, tapi dianggap kaprah sebab banyak yang menjalankan. Apa akibatnya? Ribuan sholawat yang dibaca tidak mampu menyambungkan jiwanya dengan jiwa Rasul. Ribuan sholawat yang diistiqomahkan tidak mampu tersambung akhlaknya dengan akhlak Rasul, sehingga dia hanya mampu ahli membaca, melantunkan sholawat, tetapi tidak mampu menumbuhkan akhlak Rasulullah, tidak mampu menumbuhkan rasanya Rasulullah, sehingga ramai sholawat, tetapi jiwa-jiwa Rasul tidak nampak dalam pribadi pengamal sholawat. Inilah akhir zaman. Orang yang ahli baca sholawat tapi hubbud dunyanya mati-matian. Kok ini bukti orang amal ke sholawat? Apa rumahnya besar, mobilnya banyak, istrinya banyak? Itu justru jadi kebanggaan. Sesuatu yang sangat memalukan di zaman para wali Allah sekarang menjadi kebanggaan. Nah, kiai sing tenanan mesti omahe apik, kiai sing tenanan bajune larang-larang, kiai sing tenanan kuwi mesti miliaran duit. Ini menjadi dalil baru di akhir zaman. Bagaimana sosok Rasulullah yang mempertahankan kesederhanaannya? Bagaimana sosok para wali Allah yang mempertahankan kesederhanaannya? Apa? Wiroi, mengambil sesuatu dari dunia itu adalah secukupnya sesuai kebutuhannya. Selebihnya dibarter untuk akhirat, untuk ridho Allah. Maka sekarang berlomba-lomba bagaimana perjuangan. Ditanyakan bahwa dengan aku mendirikan
pondok, dengan aku mendirikan taklim, dengan aku berjuang seperti ini, apa yang mampu aku dapat untuk urusan dunia. Terbalik dengan tauhid, dengan aku mendirikan pondok, dengan aku mendirikan taklim, dengan aku berjuang ini, ya Allah, apa yang mampu aku korbankan demi Engkau, ya Allah, tolong ya Allah, tolong tunjukkan, bukakan hijab yang menutupi batinku, agar aku mampu menyaksikan dan ikhlas untuk berkorban. Apa yang harus aku korbankan demi Engkau, ya Allah? Apakah ilmuku, apakah harta bendaku, waktuku, bahkan tenagaku, bahkan tetesan darah, nyawaku pun aku korbankan demi Engkau, ya Allah. Ini tauhid, ini ruhul Rasulullah. Apa yang bisa kita korbankan untuk agama Allah, bukan apa yang kita dapat dari agama Allah untuk urusan dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini sangat kejam pendapat dalil baru. Ini dalil baru di akhir zaman yang meriwayatkan adalah Syekh Nafsu, ada yang namanya Syekh Lawamah, ada yang namanya Syekh Sufiyah, ada yang namanya Syekh Amarah. Ini mengeluarkan fatwa baru. Kok omahmu kaya gubuk cilik? Oh, kowe berarti urung cedhak Gusti Allah kowe. Awit kae kok mangan mambi tempe terus, berarti kowe urung cedhak Gusti Allah. Menghina Kanjeng Sunan Kalijogo. Bagaimana beliau baju hanya cuci kering pakai, bagaimana rumah beliau itu hanya gubuk benceng. Beliau bukan tidak mampu, tapi karena beliau memilih kehidupan seperti itu demi perjuangannya, maka tidak bisa dikepuk rampak menilai orang tatkala dia jauh harta kemudian dianggap jauh dari Allah. Hati-hati, justru tatkala dia itu sederhana dan dia ikhlas menjalani kesederhanaan, dia kuat dan sabar menjalani itu, hati-hati, upasi mati. Sebab apa? Dia sudah menebus keprihatinan, melunturkan dosa-dosanya. Sebuah amalan yang tidak bisa dijalankan oleh orang yang banyak duit, sebuah amalan yang tidak bisa dijalankan oleh orang yang bergelimang harta adalah tatkala manusia hamba Allah yang ikhlas menerima, ikhlas di dalam berserah diri. Besok yang dimakan apa? Orang lain bergelimang harta, jangankan untuk kendaraan yang mewah, untuk makan anak istrinya, dia senantiasa bergantung selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketemu manusia yang seperti ini, hati-hati, orang yang ikhlas, lembah manah menerima kondisi kehidupannya, bukan pemalas, dia bekerja giat, tetapi jalan hidupnya seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan juga hati-hati orang yang bergelimang harta. Kalau dia tidak mampu mendekat kepada Allah, tidak mampu mengambil keprihatinan dengan hartanya, melimpah ruah dan dinikmati sendiri tanpa ada perjuangan, tanpa ada pengorbanan demi Allah, hati-hati. Kenikmatannya ya cuma di dunia itu, akhiratnya binasa. Naudzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah, intinya hadirnya harta yang bergelimang harta benda kita terima dengan syukur, itu modal berjuang. Hadirnya titel pangkat, hadirnya pendidikan kita terima, itu modal berjuang. Hadirnya kekurangan dalam kehidupan, keprihatinan, itu pun kita terima, itu juga modal berjuang. 1000 jalan menuju Allah. Yang pasti jangan pernah menilai orang lain dari sudut pandang akal dan nafsu kita. Kualat na'udzubillah min. Ketemu dengan siapapun jangan pernah kita menghina. Orang yang bergelimang harta jangan kita menghina. Oh, gue alin rokok dunia akhirat prihatin, jangan. Kita nggak tahu, barangkali harta yang melimpah dia cuma ambil sedikit, 10%, yang 90% untuk perjuangan anak yatim piatu fakir miskin. Kita nggak tahu. Kita ketemu orang yang kekurangan harta, jangan menghina. Barangkali dengan itulah dia mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku,
Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bersyukur dan bersyukur, alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan Rajab, khususnya 27 Rajab, yaitu Isra Mi'raj. Semoga kita dan keluarga kita dimasukkan dalam golongan musallin yang sejati, mendapatkan ruhus sholat, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi untuk perhatian kita semua, hati-hati kalau ada program tahunan rutinitas kayak malam ini, yaitu malam Isra Mi'raj. Perjuangkan betul-betul, wallahu a'lam, diperjuangkan karena besar sekali di belakang layar, di balik layar ini, karena kita nggak tahu saja ada apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebentar lagi di bulan Sa'ban, 18 Sa'ban adalah ulang tahun At-Tazkir. Ini juga momen tahunan. Dan setelah itu ada Ramadan, ada ngaji khusus, ada nuzulul Quran malam 17 Ramadan, dan juga ada ngaji khusus 3 malam di kali hari. Ini juga diperhatikan. Nanti ada bulan lagi apa? Ada bulan besar Dzulhijjah. Ada amalan-amalan yang sifatnya tahunan. Ini sebagai bekal kita untuk menata ibadah dan amal soleh. Tolong diperjuangkan, karena ini bukan untuk siapa-siapa, itu untuk diri kita dan keluarga kita. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zikirnya sallallahu alaihi wasallam. Edisi malam ini kita lagi acara istirahat, guys. Malam ini kita acaranya lelean, guys, sampai pagi, guys. Acara malam ini kita lelean sampai pagi, guys. Kita ngori, guys. Walah, mantap banget kata Pak, guys. Udah pagi, guys. Ngeri. Ngeri sekali nih. Wah.